Halo anak-anak, senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara PA Anak seri tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Anak-anak masih semangat mau belajar firman Tuhan? Masih ya, puji Tuhan. Nah anak-anak masih ingat tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Baru mana saja yang sudah kita pelajari bersama-sama? Ada Bapak Matius, ada Bapak Yohanes, ada Bapak Petrus, dan ada lagi rasul-rasul yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar lagi dari satu tokoh yang lain, yaitu Bapak Paulus. Nah, anak-anak Belinda yakin ya, anak-anak yang sudah rajin, yang sudah setia mengikuti PA Anak dari awal ini, pasti juga sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak kita belajar apa dari tokoh-tokoh Alkitab ini? Kita belajar bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan banyak pilihan di dalam hidup kita tahu menentukan pilihan yang benar. Nah, pilihan yang benar, pilihan yang baik itu pilihan yang bagaimana? Pilihan yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, anak-anak seperti syair lagu yang Bu Lida ingin ajak kita nyanyikan bersama-sama nanti. Kemana saja ku telah setia. Maksudnya, kemana saja Tuhan pimpin kita mau taat. Ya, anak-anak kita akan belajar bersama-sama lagu ini. Mungkin ada anak-anak di rumah yang belum tahu lagu ini, tidak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama. Bu Linda akan nyanyikan satu kali dulu untuk anak-anak. Setelah itu kita nyanyikan 2 kali lagi bersama-sama. Musik. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibku, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama sebanyak 2 kali. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibku, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibku, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Ya, sekarang anak-anak, Bu Linda akan pimpin kita semua di dalam doa. Siapkan hati kita, tunjukkan sikap kita yang terbaik di hadapan Tuhan ketika kita berbicara pada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami bersyukur
untuk kesempatan pada hari ini kami boleh sama-sama kembali belajar firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami yang masih kecil, ya Tuhan yang memberikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Supaya kami ketika kami mendengar, kami bukan hanya saja mendengar, tapi kami juga memiliki satu kerinduan di dalam hati kami untuk mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin juga Kak Kristina akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan firman-Mu melalui mulutnya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa seru kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Linda ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan satu pujian lagi. Pujian ini juga mengajarkan pada kita bahwa ketika kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan di dalam hidup kita, kita harus ingat untuk tidak mengikuti apa yang kita mau, tapi kita mau taat kepada pimpinan Tuhan. Kita mau pilih jalan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak masih ingat ya lagu tema kita? Pasti masih dong. Ibu yakin ya kalian yang sudah setia, yang sudah rajin ikut PA ini dari awal pasti sudah tahu lagu ini. Dan mungkin juga sebagian besar dari anak-anak sudah cukup menghafalkan lagu ini. Ya anak-anak, Bu Linda ingin mengajak kita menyanyikan pujian ini sebanyak 3 baiknya. Anak-anak semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Ku terpilih apa yang ku suka, ku mau taat pilihan Tuhanku. Yang Dia pilih pasti yang terindah. Tuhan senang, ku pun sedanglah. Turut diri, mungkin enak lancar. Turut diri, mungkin banyak teman. Namun pasti budi sertainya. Sia-sia akhir hidupku. Ikut Tuhan meski jalan susah. Ikut Tuhan meski ku sendiri. Namun pasti budi sertainya. Sukacita pada akhirnya. Ya, anak-anak bagus sekali ya lagu ini ya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ikut Dia akan selalu enak, ikut Dia akan selalu senang, tapi Tuhan berjanji bahwa kalau kita ikut Dia, Dia pasti akan menyertai kita. Ya anak-anak, kiranya lagu ini boleh menjadi kerinduan di dalam hati setiap kita, bahwa kita selalu rindu memilih jalan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati. Bu Linda akan persilakan Kak Kristina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Kak Kristina. Oh, memang dasar. Kenapa Cika? Dasar gembeng. Kenapa Jo? Pasti diganggu Jojo ya. Kamu ganggu terus. Dengarlah. Ini iya, loh. udah. Cika ini loh. Gembengan. Kamu Wah, ini loh. aku jadi temannya jadi jatuh gini nih. Apanya Wah, jatuh? Jatuh. Wong ganteng-ganteng begini. Aduh. Temannya cengeng. Wah, Dengerin ya. Kamu itu pamorku beruntung jatuh. berteman sama kita. Iya, betul. Iya, rugi. kita menerima kamu apa adanya. Pret. Kok Pret? Ah, Oh, ganteng-ganteng gini temannya cengeng. siapa yang bilang? Merugikan. Merugikan. Halo anak-anak. Ada apa ini? Halo Ibu Kristina. Oh, ada apa Lala? Ya. Bu, ini loh, aku ganteng-ganteng begini, punya teman cengeng, wah jadi jatuh kan? Aku nggak cengeng, Bu. Jatuh. Dia yang Cika. ganggu. Aduh, Jo, kenapa kamu merasa jatuh? Ya terang dong, sekatku banyak. Oh, Soket apa? itu yang like-like itu.
Kan rugi Bu, rugi. Sesuai dengan tema hari ini kan tidak menguntungkan. Jojo, ruginya bukan seperti itu. Untung bukan seperti yang Jojo maksud. Oh, Itu hal yang nggak bagus, Jojo. Ganteng-ganteng kalau sombong buat apa? Dengerin tuh. saya tidak sombong Bu. Memang ganteng kan? Iya, ganteng itu anugerah. Nah, betul ndak ya? Tuhan yang kasih. Tapi ndak boleh loh kita untung rugi dihitung dari wajah yang ganteng. Yang rugi yang cengeng, nggak seperti itu Terus loh. gimana Bu? Nah, mau tahu? Iya dong. Yuk, sama-sama kita ikut PA hari ini. Iya, Ya, iya. mau dengarkan baik-baik kan? Oke. Ya. Jika mau. Di depan situ sudah ada kursi loh, Ibu sediakan. Iya, iya. Ya, Ya udah. duduk yang rapi, yang Ya udah. tenang ya. Oke. Oke, jangan bertengkar lagi ya nak. Oke, Bu. Ya udah, Ya. sebelah sini aja ya Bu. Ya, Jo, tenang lo ya Jo. Iya, iya. Ya, hati-hati jatuh nak. Silakan duduk sebelah sana ya. Halo anak-anak. PA anak pada hari ke-10 ini akan segera dimulai. Sebelum kita memulai PA anak hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan dan tutup mata, ikuti ibu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan beranugerah untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan PA Anak di sore hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa tenang, kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Mampukan juga Ibu Kristina untuk menyatakan kehendak Tuhan. Tolong layakkanlah hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan menceritakan seorang tokoh di dalam Alkitab, di mana tokoh ini merupakan rasul yang ada di Perjanjian Baru. Waktu dia hidup, sebelum dia mengenal Kristus, dia tidak pernah bersama-sama dengan Kristus. Dia tidak pernah seperti Matius ataupun Petrus yang pergi ikut di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus mati disalibkan, kemudian melihat dan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Atau sampai menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan rasul ini juga tidak mengalami peristiwa turunnya Roh Kudus. Bahkan Ibu kasih tahu saat itu orang ini dia mengejar-ngejar semua orang percaya kepada Kristus supaya mereka ditangkap dan dibunuh. Siapakah orang ini? Bisa ditebak? Kalian bisa baca yang ada di sebelah Ibu? Ya, Bapak Paulus ya. Paulus terlahir dengan nama Saulus. Dia berasal dari keluarga Yahudi dari suku Benyamin. Saulus ini tinggal di Tarsus yang merupakan daerah kekuasaan kerajaan Romawi. Nah, Bapak Saulus ini masa kecilnya dididik dengan sangat baik. Dia adalah orang yang rajin belajar, orang yang giat bekerja. Dia juga menguasai 2 bahasa, anak-anak. Pertama dia kuasai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Kemudian yang kedua, dia menguasai bahasa Yunani. Wah, dia juga memiliki 2 kebangsaan. Sebagai warga negara Yahudi dan sebagai warga negara Romawi. Nah, apa yang hebat dari Bapak Saulus ini? Saat itu, di usia Bapak Saulus, dia menjadi ahli Taurat.
Dia merupakan orang Farisi. Orang Farisi itu seperti ini anak-anak. Dia mempercayai Taurat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kitab Musa, ada 5 ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Orang-orang Farisi ini benar-benar menguasai kitab Taurat. Dia juga meneliti semua hukum-hukum yang ada dengan sangat cermat. Orang banyak mengagumi dia. Dan dia merupakan seorang murid dari rabi terkenal saat itu. Rabi itu adalah guru, ya. Namanya Bapak Gamaliel. Bapak Gamaliel ini mendidik Saulus dengan sangat teliti. Bapak Saulus juga orang yang pandai. Dan teman-temannya yang lainnya itu juga terkagum-kagum sama Bapak Saulus. Semua ingin sekali menjadi seperti Bapak Saulus. Dikagumi banyak orang karena dia pandai. Dia juga bisa dengan teliti melihat mana ada pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan orang-orang Farisi. Mereka akan bilang, oh ini salah. Ayo, tidak boleh seperti ini. Salah. Salahnya di mana? 1, mereka tidak suka ada orang yang memberitakan tentang Mesias, yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, sehingga kita manusia yang berdosa ini terlepas dari belenggu dosa. Mereka tidak mau sebuah penghinaan jika Mesias yang ada, yang turun itu seperti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Salib itu sebuah penghinaan bagi orang-orang Farisi seperti Saulus dan teman-temannya yang lain. Mereka tidak suka itu. Bagi mereka, Mesias yang dijanjikan harus seperti raja. Dia akan memimpin bangsa Israel, mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Dia harus memiliki kuasa. Orang akan kagum sekali raja ini bicara, wah, semua akan taat, memiliki pasukan. Nah, yang berkuasa, yang bisa mengusir penjajah dari Israel. Mereka berharap seperti itu. Tetapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Mereka salah anak-anak. Tetapi memang orang-orang Farisi ini sangat tegar tengkuk. Mereka tidak mau mempercayai hal itu. Bahkan sebaliknya, mereka pula lah yang melawan Kristus. Ketika Kristus datang, kelompok mereka lah yang menghukum Kristus dan menyalibkan Kristus. Nah, apa yang terjadi dengan Bapak Saulus? Bapak Saulus ini tidak sekedar pintar. Bapak Saulus ini juga giat sekali menyelidiki di kota-kota, di pasar-pasar, di tempat-tempat rumah-rumah penduduk. Begitu dia tahu, mendengar ada orang yang menceritakan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu adalah Mesias, langsung dia akan hukum orang itu. Dia juga pernah menyaksikan dan menyuruh, kemungkinan besar ya, dia menyaksikan orang pengikut jalan Tuhan, yaitu namanya Bapak Stefanus, yang memberitakan Injil, yang menceritakan Kristus sejati, mati dilempar batu oleh orang-orang Yahudi. Saulus saat itu ada di sana. Dia menyaksikan, wah, ini ya kalau dibiarin seperti ini, orang-orang seperti ini, nanti orang-orang Yahudi lainnya akan tersesat seperti dia menyembah Mesias yang mati di atas kayu salib itu. Maka dari itu, Saulus dengan berkobar-kobar, dengan giat sekali, dia menghadap kepada imam besar saat itu. Dia bilang begini, beri saya kuasa untuk mengejar setiap orang-orang pengikut jalan Tuhan. Akan aku tangkap mereka
kemudian kubawa ke Yerusalem untuk diadili. Saulus diberikan surat kuasa untuk mengadili setiap orang-orang yang ada dijumpai, mereka menceritakan tentang Kristus yang sejati. Dia pergi bersama dengan beberapa temannya berjalan kaki menuju ke sebuah kota. Namanya adalah kota Damsyik. Ya, dari Yerusalem menuju ke kota Damsyik bukan jarak yang dekat. Jaraknya cukup jauh. Nah, dia berjalan kaki bersama dengan teman-temannya yang lainnya. Tiba-tiba di dalam perjalanan menuju kota Damsyik, Saulus dikejutkan oleh sinar yang begitu terang sekali. Dia sampai tidak kuat, tidak bisa menahan sinar yang begitu terang sekali. Dia sampai rebah ke tanah. Kemudian ada suara di dalam sinar tersebut. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aduh, langsung Saulus hatinya kacau balau. Dia begitu bimbang, dia begitu ketakutan. Dia tahu sinar ini bukan sembarang sinar. Pastilah sebuah kuasa yang besar menghampiri dia dan menyapa dia. Lantas, apa jawab Saulus kepada suara yang berseru kepada dia? Saulus menjawab seperti ini. Ya Tuhanku, siapakah engkau? Perhatikan kalimat Saulus. Dia menyebut suara tersebut dengan sebutan Tuhanku. Di situ Saulus tahu ini adalah kuasa yang besar. Aku tidak bisa melampaui kuasa ini. Aku tidak berdaya di hadapan dia. Lantas Saulus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya dengan ketakutan dan kegentaran. Memanggil suara itu Tuhanku, yang berarti orang tersebut memiliki kuasa terhadap hidup dia. Saulus tahu, hanya saja dia tidak kenal suara itu. Maka dari itu dia bertanya, siapakah engkau, Tuhanku? Suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saulus tidak bisa berkata-kata apapun. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Namun suara ini dengan lembut, sekarang bangkitlah, pergilah menuju ke kota, tinggallah di sana, nantikan apa yang akan aku beritahukan kepadamu. Lantas Saulus membuka matanya. Dia berusaha membuka matanya, namun tidak bisa. Dia tidak bisa melihat. Teman-temannya yang menemani dia juga bimbang dan bingung. Loh, kenapa ini ya dengan kamu? Halo, Bapak Saulus, ada apa dengan Bapak Saulus ya? Aduh, Bapak Saulus kenapa? Kamu tidak bisa melihat? Ya, saya mendengar sih suara itu, tapi saya tidak melihat siapa-siapa ada di sini kecuali kita berempat, tidak ada orang lain. Tapi saya mendengar suara itu. Lantas Saulus meminta teman-teman tersebut untuk menuntun dia menuju ke kota di mana Tuhan telah memerintahkan dia untuk pergi ke kota tersebut. Dia tinggal di sana selama 3 hari. Bapak Saulus tidak makan. Dia benar-benar memikirkan perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang dia selama ini aniaya. Tuhan yang selama ini dia benci.
Dia memikirkannya sampai tidak makan 3 hari. Di dalam kebutaan dia penuh harap. Nah, ibu cerita, di waktu yang sama, saat itu di tempat yang lain ya, ada seorang murid, pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus, namanya Bapak Ananias. Bapak Ananias ini tiba-tiba di waktu dia berdoa, ada suara memanggil dia, Ananias. Langsung Ananias mengetahui. Dia bilang, "Ya Tuhanku, ini aku." Tuhan menyatakan kepada Ananias, "Ananias, pergilah ke jalan lurus. Carilah rumah orang yang bernama Yudas. Masuklah ke dalam rumah orang tersebut. Di dalam rumah orang ini tinggal seorang bernama Saulus. Berdoalah bagi dia, tumpangkanlah tanganmu supaya kamu bisa mendoakan dia dan dia bisa melihat lagi. Aku telah mengatakan kepada orang tersebut di dalam doanya bahwa akan ada orang yang bernama Ananias datang kepadanya untuk mendoakan dia supaya dia bisa melihat." Nah, maksud Tuhan sih supaya Ananias ini tidak khawatir. Tapi Tuhan tahu isi hati Ananias. Ananias saat itu betul anak-anak. Dia menjawab Tuhan seperti ini. Begini Tuhan, Bapak Saulus ini Tuhan, dia banyak sekali menyiksa pengikut Kristus di Yerusalem. Tidak sedikit mereka yang mengikut jalan Tuhan dianiaya, ditangkap tanpa diadili. Kadang-kadang mereka dilempari batu, mati di tempat itu sehingga orang lain takut juga mengabarkan tentang berita Mesias yang sejati. Nah, sekarang Tuhan menyuruh saya pergi ke tempat Bapak Saulus. Tuhan bilang kepada Ananias, "Ananias, pergilah kepada Saulus. Aku akan menggunakan orang ini sebagai alatku untuk memberitakan namaku kepada orang-orang Israel, kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja. Bukan cuma sekedar orang Israel. Aku juga akan menunjukkan kepada Bapak Saulus betapa hidup dia penuh dengan penderitaan karena pemberitaan akan namaku." Lantas Ananias berkata kepada Tuhan, "Ya, aku akan pergi." Bapak Ananias ini dia mencintai Tuhan. Dia mau taat kepada Tuhan. Dia juga melihat rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup Saulus. Dia mengasihi Saulus. Dia pergi menjumpai Bapak Saulus. Setelah mencari kemari dan ke sana, akhirnya dia menemukan rumah dari Yudas dari Tarsus dan dia bertemu dengan Saulus saat itu. Dia menyapa Saulus, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang menemui engkau di jalan yang engkau lalui, menyatakan kepadaku untuk mendoakan kamu, supaya kamu bisa melihat dan dipenuhi oleh Roh Kudus." Bapak Saulus yang saat itu belum bisa melihat, dia dengan begitu sukacitanya, dengan begitu gembiranya, dia menyambut Ananias ini dengan sukacita, dengan penuh pengharapan. Dia mau didoakan.
Dia mau menerima Tuhan Yesus. Bahkan saat itu dia merasakan begitu didoakan, wah, selaput mataku nih seperti ada yang terlepas. Yang menutupi nih, selaput mata nih seolah-olah tadinya ada yang menutupi dia. Tapi sekarang terlepas dan aku bisa melihat lagi. Wah, sungguh janji Tuhan itu ya dan amin. Terlebih lagi Bapak Saulus memikirkan Tuhan yang selama ini dia benci, dia kejar-kejar semua pengikutnya, dia aniaya semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia datang menghampiri saya, mengenalkan dirinya kepada saya, bukan untuk membunuh saya. Bahkan lebih dari itu, aku boleh mengenal dia. Dia menyelamatkan aku. Dia mengasihi aku. Dia tidak murka terhadap diriku. Aku yang berdosa ini, aku yang menjadi musuh dia. Dia mau mengasihi aku. Sejak saat itu, hidup Saulus tidak sama lagi anak-anak. Dia dengan penuh sukacita menyerahkan dirinya untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Dia mau dibaptis. Dia bersukacita sekali mengenal juru selamat yang sejati, Mesias yang mati di atas kayu salib. Menderita bagi dia yang saat itu masih menjadi musuh Tuhan. Mau mengampuni dia. Tidak ada di dalam pikiran Saulus seorang Mesias, seorang raja mau mati bagi orang yang berdosa seperti Bapak Saulus ini. Ini sesuatu yang berharga, yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Dia merasakan kalau selama ini orang begitu menghormati aku, begitu mengagumi aku, bahwa aku adalah orang yang pandai, orang yang cakap, orang yang giat bekerja. Tetapi justru kegiatanku, kerja kerasku, kepandaianku, aku pakai untuk hal yang salah. Ternyata itu hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Justru saat ini aku mengenal Allah yang sejati, Mesias yang sejati. Dia menceritakan perjumpaan dengan Yesus kepada semua murid-murid pengikut jalan Tuhan di kota Damsyik. Ya, awal-awalnya sih mereka juga ada yang ketakutan loh anak-anak. Perlu anak-anak ketahui sebelumnya Bapak Saulus ini begitu kejam. Dan dia begitu giatnya untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Wah, puji Tuhan, haleluya. Orang yang tadinya membenci Tuhan, sekarang benar-benar mau mengikut Tuhan. Tidak cuma dikatakan melalui mulut Bapak Saulus saja. Bapak Saulus menunjukkan betapa dia mengasihi Tuhan. Dia pergi dari rumah ibadat satu ke rumah ibadat lainnya. Dia menceritakan tentang Yesus Kristus, Mesias yang sejati, yang merupakan keselamatan satu-satunya. Semuanya tidak akan berarti apa-apa di dalam hidup manusia jika tanpa Yesus yang sejati. Dia adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia menceritakan itu dengan penuh semangat. Wah, orang yang mendengarnya sempat bingung. Hah? Benarkah ini Saulus yang selama ini mengejar-ngejar pengikut umat Tuhan, pengikut jalan Tuhan, yang suka membunuh umat Tuhan, yang percaya kepada Kristus? Wah, tidak bisa dipercaya, tapi ini terjadi sungguhan. Banyak orang yang mengucap syukur, tetapi banyak orang juga yang membenci dia. Mereka lebih suka Saulus yang dulu,
Saulus yang begitu giatnya sebagai seorang Farisi mempertahankan Taurat, mempertahankan hukum-hukum yang ada yang menentang Kristus yang sejati. Mereka mulai tidak suka, mereka mulai merencanakan sesuatu yang jahat kepada Bapak Saulus. Sejak saat itu, Bapak Saulus hidupnya tidak sama lagi. Kalau dahulu dia mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Kristus, membunuhnya bahkan, tapi kali ini keadaan berbalik. Dia sekarang yang menjadi musuh orang-orang Yahudi. Saulus berusaha ditangkap dengan cara apapun, sampai-sampai dia tidak bisa kembali pulang ke Yerusalem saat itu. Dia harus menaiki tembok kota, kemudian diturunkan melalui keranjang. Aduh, lihatlah anak-anak. Enak enggak sih seperti ini? Nggak enak loh, beneran loh. Dikejar-kejar, hidup tidak tenang, membahayakan dirinya. Temboknya enggak pendek loh, enggak sekian loh. Tembok kota tuh tinggi sekali. Bisa jatuh, kalau talinya putus bagaimana? Saulus tidak mengkhawatirkan hidup dia. Bagi Saulus, saat itu hidupnya bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia tahu di dalam Kristus ada keselamatan, ada kekekalan. Dia tidak berputus asa, dia justru lebih giat lagi. Dari kota satu ke kota yang lainnya, dia terus mengajar, memberitakan firman Tuhan. Bahkan waktu dia pernah ditangkap anak-anak, dia disiksa, dia mau dihukum cambuk, dia dipenjarakan. Aduh, orang-orang yang dahulu menghormati dia, sekarang menghina dia. Aduh, sengsara sekali hidupmu. Kok bisa begini Bapak Saulus? Ya, itu bagi mereka. Tetapi bagi Bapak Saulus, itu bukan hal yang rugi. Justru ini adalah keuntungan buat dia. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam penglihatan dia, waktu dia bertobat, yang juga dikatakan kepada Ananias, bahwa dia akan berkata dan bercerita tentang nama Tuhan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dan bahkan kepada raja-raja, benar-benar terjadi. Dia pernah memberikan kesaksian bahwa dirinya tidak bersalah di dalam memberitakan Mesias yang sejati di hadapan Raja Agripa dan Festus saat itu. Lihat, kalau dulu mungkin sebagai orang Farisi, dia tidak bisa berkata sembarangan kepada pemerintahan Romawi. Tapi kali ini justru dia dengan berani, dia membuang apa yang dunia inginkan, nama, pujian dari orang-orang Farisi. Dia lemparkan semua itu, dia buang semua itu. Dia menyerahkan hidupnya untuk memberitakan Kristus di depan raja-raja. Raja-raja bisa mendengarkan tentang Kristus yang sejati. Bukan cuma Raja Agripa loh, ada gubernur sebuah pulau juga yang percaya kepada dia, mengenal Tuhan saat itu, ya. Dia pernah akan dikirim ke Roma, berlayar untuk dijatuhi hukuman. Dia naik banding ke Kaisar. Dia mengalami kapal karam. Kapal karam itu bukan karam sembarangan, tidak. Tapi karena badai yang begitu hebat, angin topan yang menghempaskan perahunya hingga perahunya ini rusak dan terpecah menjadi puing-puing. Semua penumpang yang di dalamnya menyelamatkan diri. Begitu juga dengan Saulus dalam keadaan terantai. Tangannya terantai. Dia tetap tidak melarikan diri, bahkan dia juga ikut turut terdampar di sebuah pulau namanya Pulau Malta, anak-anak. Sampai di sana pun
waktu baru membuat perapian, menghangatkan diri dan mengeringkan diri dari air laut. Tidak lama kemudian Saulus ini, Bapak Saulus yang juga menyebut dirinya Paulus dalam bahasa Roma, digigit ular. Semua lihat, betapa sialnya hidup dari Paulus ini. Barusan saja selamat dari kapal karam. Sampai di pulau, sekarang dia digigit ular berbisa. Wah, pasti ini sebentar lagi dia mati. Apa yang terjadi? Waktu mereka menanti-nanti, benar enggak ya Bapak Paulus ini mati? Tidak loh anak-anak. Tuhan menyertai Bapak Paulus. Kuasa Tuhan menyertai dia. Orang menganggap sebuah kesialan. Tetapi saat itu Bapak Saulus tetap selamat. Mereka begitu sukacita melihat Bapak Saulus selamat. Mereka mengira, wah ini pasti ini dewa ini. Dia dewa ini. Dewa itu ibaratnya orang yang berkuasa seperti Tuhan. Apakah seperti itu? Tidak. Justru waktu mereka menganggap Paulus adalah dewa, Paulus menceritakan Allah yang sejati, Allah yang dia miliki, Allah yang menyelamatkan dia. Bukan karena lolos dari kapal karam, ya dia tahu itu penyertaan Tuhan. Tetapi bukan itu untung yang sejati. Untung yang sejati karena aku memiliki Allah yang sejati, Mesias yang sejati. Dia menceritakan ini kepada gubernur di kota itu. Waktu itu adalah gubernur Publius. Nah, Bapak Publius ini hampir-hampir percaya juga kepada Paulus. Apakah Paulus sudah merasa nyaman tinggal di pulau tersebut? Oh tidak anak-anak. Dia tetap mau melanjutkan perjalanannya menuju ke Roma, mengarungi lautan yang bahaya, yang bisa sewaktu-waktu bisa tenggelam lagi. Nah, dia tetap berangkat ke kota Roma. Sampai di kota Romawi pun dia masih menjadi tahanan. Dia masih tetap menulis surat-surat yang ada saat ini bisa kalian baca di dalam perjanjian baru. Bapak Paulus di dalam penderitaan dia yang menurut orang-orang itu adalah suatu rugi. Hal yang rugi, hal yang sia-sia, tetapi tidak bagi Bapak Paulus. Di dalam penjara pun dia menulis banyak surat. Yang tadi Ibu bilang, surat-surat ini kemudian dikumpulkan menjadi bagian dari perjanjian baru. Perjanjian baru ada 27 kitab. Nah, 13 kitab di antaranya yang menulis adalah Bapak Paulus. Apa yang Bapak Paulus tulis di sana? Oh, dia benar-benar menceritakan bagaimana perjalanan dia bersama dengan Mesias yang sejati. Dia mewartakan Kristus yang sejati hingga saat ini surat-surat itu bisa kita baca di dalam Alkitab kita, Alkitab Ibu Kristina, dan Alkitab anak-anak yang saat ini menyaksikan PA. Saulus dari Tarsus, yang juga disebut Paulus, memberikan hidupnya bagi Kristus. Tidak sia-sia sekalipun dia harus banyak menderita, mengalami kapal karam, mengalami siksaan, dicambuk, mengalami hal yang tidak menyenangkan, dibenci orang, tidak disukai oleh orang-orang yang tadinya memuji dia. Tidak masalah buat dia. Bahkan sejarah menyatakan Bapak Paulus di akhir hidupnya dia mati dengan dihukum penggal oleh kerajaan Romawi karena pemberitaan akan Kristus. Waktu itu kerajaan Romawi tidak menyukai orang-orang Kristen. Bapak Paulus meninggal dengan cara yang begitu menyedihkan. Apakah itu sebuah kerugian? Tidak anak-anak. Kalian perhatikan di sini
kalian bisa melihat apa itu rugi, apa itu untung yang sejati. Bukan dari apa yang orang inginkan. Orang lain ingin kita itu berwajah tampan, baru dibilang untung. Berwajah cantik, wah kamu untung ya punya wajah cantik. Bukan, tidak seperti itu. Itu adalah hal yang salah, hal yang sia-sia. Mengapa? Wajah tampan, wajah cantik, toh nantinya kalau sudah tua, ya sudah tidak kelihatan cantik atau tampan lagi. Semuanya akan sirna, hilang. Begitu juga dengan orang kaya. Waktu dia mati, apakah dia akan membawa semua hartanya di dalam kubur bersama dengan dia? Tidak. Itu benar-benar tidak berharga dan sia-sia. Untung yang sejati, waktu kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Kristus yang sejati yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Kita yang tadinya tidak memperoleh hidup, memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Kita belajar ya dari Bapak Paulus, betapa dia bersungguh-sungguh di dalam hidup dia mewartakan Kristus yang sejati dengan setia mengerjakan iman dia. Dia tahu betapa besar kasih Tuhan kepada dirinya. Dia tahu hidup dia bukan lagi untuk dia sendiri. Dikatakan, Bapak Paulus mengatakan hal ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu, harta, kekayaan, kehormatan, nama baik. Aku menganggapnya semua itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, itulah kisah dari Bapak Paulus. Anak-anak sudah juga menyaksikan serial yang ada di PA Anak, Bapak Matius, pemungut cukai. Betapa orang-orang saat itu ingin menjadi pemungut cukai. Begitu juga dengan Bapak Petrus yang menjadi seorang nelayan. Bisa menangkap ikan, bisa dijual, kemudian dia bisa mendapatkan uang. Begitu juga dengan Bapak Matius. Dia banyak sekali uang saat itu. Dia bisa beli apa yang dia mau. Tetapi kalian lihat, begitu Kristus masuk di dalam hidup mereka, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Karena mereka tahu pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga dari apapun juga. Mereka mau mengikut Kristus dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Bahkan tidak memperdulikan lagi nyawanya, karena dia tahu nyawa dia ada di dalam tangan Kristus. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak, jika kalian menjadi murid Tuhan Yesus, kalian sudah mengenal Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di PA Anak, ataupun sebelumnya sudah pernah. Wah, saya Kristen sejak lahir, Ibu Kristin. Mama papa saya Kristen. Saya kenal siapa Tuhan Yesus. Saya rayakan setiap kelahiran Tuhan Yesus. Kematian dia di atas kayu salib. Saya tahu. Ya, ibu dan anak-anak pun tahu hal itu. Tapi satu hal, apakah kita mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan? Itu pertanyaannya. Apakah kita benar-benar memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apakah kita punya keinginan untuk selalu merindukan Tuhan? Cek hati kalian. Contoh ini ya, ibu bertanya, ini pertanyaan ibu. Ketika PA Anak akan bermulai tayang, ya, mama sudah bilang nih, ayo nanti ada PA Anak loh hari ini.
Ini sudah mau tayang nih, 10 menit lagi PA anak akan tayang. Kalian waktu dibilangin gitu, kalian lagi main game di handphone kalian. Wah, kalian seru banget nih ya. Kapan lagi dipinjemin mama handphone? Kan PA anak nanti 10 menit lagi. Enggak apa-apa, pura-pura saja. Nah, perhatikan. Cek diri kalian. Kalian tahu sebenarnya apa yang harus kalian lakukan. Kalian tahu sebenarnya apa yang lebih berharga. Bergumullah di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Supaya anak-anak dimampukan oleh Tuhan untuk berani memilih apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun apa yang kita mau itu menyenangkan sekali, menyenangkan bagi kita, menguntungkan bagi diri anak-anak. Tapi coba renungkan sekali lagi, mana yang bersifat kekekalan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, yang telah menyelamatkan kalian, melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita tetap bergumul di hadapan Tuhan, tidak sekali 2 kali. Ibu pun juga tetap bergumul di hadapan Tuhan, anak-anak juga. Satu hal yang bisa kita lakukan, tetaplah kita bertekun di dalam Tuhan. Berdoa sambil terus bekerja, melakukan apa yang Tuhan mau. Hal yang kecil-kecil saja. Mau taat orang tua, sekolah yang rajin, jujur di hadapan Tuhan waktu mengerjakan soal, ya. Waktu ulangan, aku kerjakan sebaik mungkin. Tidak perlu nilai bagus kalau hasilnya dari mencontek atau melihat pekerjaan anak lain. Tidak perlu supaya kita dipuji-puji. Tidak perlu itu. Bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu selama kita hidup, kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Jika firman Tuhan boleh kami dengar, bagaimana Paulus telah memberikan hidupnya kepada Kristus yang sejati, Tuhan yang sejati, yang telah mati bagi dia. Hidup dia mungkin bagi orang dunia merupakan hal yang rugi, hal yang sia-sia, hal yang penuh dengan penderitaan. Tetapi Bapak Paulus mau mengerjakan setiap hal di dalam Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong Tuhan, ajari kami, anak-anak Tuhan, untuk tetap setia di dalam Tuhan. Sekalipun orang-orang tidak menyukai apa yang kita lakukan. Sekalipun kadang-kadang kami malas melakukannya. Tolonglah kami ya Tuhan, yang rapuh berbuat yang baik. Tetapi begitu dengan mudahnya, kita melakukan hal yang menentang kehendak Tuhan. Berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan, untuk Tuhan mau memimpin kami, supaya kami bisa memilih apa yang benar, yang untung di hadapan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kami atau orang lain, tetapi biarlah pengenalan akan Kristus, melakukan kehendak Tuhan, itulah yang kami kejar. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, bersyukur sekali ya Tuhan begitu sayang sama kita semua sehingga Tuhan terus mengingatkan kita bagaimana kita bisa hidup memilih yang benar. Seperti tokoh Rasul Paulus yang tadi kita dengarkan bersama-sama ceritanya. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus? Sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang jahat. Dia selalu menentukan pilihan-pilihan yang salah di dalam hidupnya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dia bukan hanya saja tahu bagaimana membuat pilihan yang baik, membuat pilihan yang benar,
tapi dia juga mau menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Anak-anak mau ya? Hidup anak-anak juga boleh dipakai oleh Tuhan? Ibu yakin kita semua pasti mau. Nah, anak-anak, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, anak-anak boleh mengumpulkan persembahan melalui nomor rekening atau men-scan QR code yang ada di layar ini. Oke, kita akan kumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan pujian Utus Aku Dalam Misimu sebanyak 2 kali, dan nanti ketiga kali kita akan nyanyikan dengan ritme yang agak lambat. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendakmu. Pakaiku sebagai alatmu, agar insanmu dengar Injil Kristus. Tegak jauh menurut perintahmu, mudah atau susah, Tuhan jalanmu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan nyatakan kehendakmu. Pakaiku sebagai alatmu, agar insanmu dengar Injil Kristus. Dekat jauh menurut perintahmu, mudah atau susah, Tuhan jalanmu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali diingatkan akan firman-Mu. Tuhan, kami tahu seringkali di dalam kehidupan kami mungkin sudah melakukan banyak kesalahan, kami memilih hal-hal yang tidak benar, kami memilih hal-hal yang salah yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, hari ini melalui tokoh Rasul Paulus, Tuhan kembali mengajarkan kami bagaimana kami seharusnya membuat pilihan-pilihan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu memilih jalan hidup yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan berkati, Tuhan pakai persembahan ini agar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa seru kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya anak-anak, hari ini adalah hari terakhir dari PA Anak seri tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Baru. Tapi anak-anak jangan bersedih, jangan berkecil hati, karena anak-anak masih bisa mengikuti PA Anak yang membahas tentang Alkitab di jam 9 pagi besok. Jangan lupa ya anak-anak, siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Sampai jumpa.